Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG Transformasi Plus tahun 2025 Kementerian Agama. Berikut ini akan kami sampaikan tutorial. Bapak Ibu masuk di LMS yang versi terbaru. Jadi LMS versi terbaru ini Bapak Ibu alamatnya adalah di sini app.ppg.kemenak.com. Silahkan nanti Bapak Ibu memasukkan untuk user dan passwordnya adalah NPK bagi guru madrasah dan nomor akun siaga bagi guru PAI. Sekali lagi ini user dan passwordnya masih tetap menggunakan NPK bagi guru madrasah dan nomor akun siaga bagi guru PAI. Pastikan Bapak Ibu hafal dengan nomor-nomor tersebut karena nomor-nomor tersebut nanti akan kita gunakan dalam proses PPG ini. Nanti Bapak Ibu ketika mau login di LMS, ketika Bapak Ibu mau istilahnya login di UKM PPG itu nanti menggunakan nomor-nomor tersebut. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa masuk dan login sesuai dengan nomor yang tertera. Apabila Bapak Ibu terkendala atau lupa nomor NPK atau nomor akun siaganya, silahkan hubungi operator di masing-masing Kemenak ya. Untuk PAI silahkan hubungi operator siaga. Untuk madrasah, guru-guru madrasah silahkan menghubungi operator emis di kantor Kemenak masing-masing kabupaten ataupun kota. Baik, untuk selanjutnya akan saya coba masuk setelah Bapak Ibu masuk dengan login. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nanti akan muncul nama Bapak Ibu di sini karena saya masih menggunakan akun tutorial, namanya adalah mahasiswa contoh 139. Nah, setelah tampilan seperti ini, apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Ya, yang pertama adalah lengkapi profil. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk melengkapi profil ya. Pertama adalah unggah foto ya. Foto yang digunakan ini tentu sesuai dengan ketentuan yang sudah kami sampaikan pada saat lapor diri, yaitu foto berjas hitam, berdasi dan background merah. Ya, untuk laki-laki, untuk perempuan silahkan disesuaikan saja. Cek di website kami, di website lapor diri, dan itu nanti sudah ada ketentuannya. Dan maksimal ukurannya 250 KB. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan ukuran maksimalnya adalah 250 KB. Pastikan tidak lebih dari itu. Jadi kita cek kalau lebih dari itu berarti kita tidak bisa. Nah, misalnya ini contoh saja. Nomor akun ini dan NIM nanti akan diinput oleh LPTK. Nomor akun tidak usah dirubah karena itu sudah langsung dari panitia nasional. Tempat tugas. Nah, ini Bapak Ibu harus disesuaikan benar-benar ya. Pastikan Bapak Ibu ketika mengisi ini dibaca, dipahami yang diminta isiannya itu tentang apa. Apabila yang diminta isiannya tentang tempat tugas, pastikan Bapak Ibu mengisi tempat tugasnya, misalnya MTS Jumboyolali ya, misalnya ya. Jadi ini adalah tempat tugas Bapak Ibu. Ya, tempat tugas itu tempat bekerja, tempat sekolah. Nah, alamatnya mana? Silahkan nanti disesuaikan. Alamat di sini bukan alamat tempat tinggal Bapak Ibu. Ya, ini adalah alamat tempat tugas. Nah, ini misalnya saya contohkan. Provinsinya, nah silahkan nanti dipilih saja. Terus disesuaikan ya, nanti provinsinya mana. Misalnya Boyolali, kabupatennya, jenjangnya apa? Nah, ini juga disesuaikan. Tempat tugas Bapak Ibu itu mengajarnya pada jenjang apa? TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, ataupun yang di madrasah itu mulai MI, MTS, MA, atau MAK, atau RA. Silahkan disesuaikan ya. Di sini sudah ada pilihan dan pastikan sekali lagi Bapak Ibu mengisi sesuai instruksi. Jangan terburu-buru, tidak usah
tergesa-gesa. Jadi pahami seluruh instruksinya ya. Nama lengkapnya. Nah, ini Bapak Ibu harus cek ya. Ijazah terakhir Bapak Ibu itu nama lengkapnya itu seperti apa? Karena ini nanti digunakan untuk pencetakan sertifikat pendidik dan untuk kami gunakan sebagai bahan kami laporan di PD Dikti. Oleh karenanya, apabila nama Bapak Ibu terjadi perubahan, baik itu di ijazah S1 ataupun ijazah terakhirnya, silahkan langsung minta surat keterangan ya, karena ini nanti dijadikan dasar ya. Misalnya seperti itu. Agamanya apa, silahkan menyesuaikan. Terus ini apa, jenis kelaminnya, nama ayahnya dicek, ditulis saja. Nama ibunya silahkan ditulis, email ya. Ini kemarin banyak yang bertanya emailnya apa, pastikan emailnya itu email yang aktif ya. Boleh Bapak Ibu menggunakan email yang digunakan di emis atau di siaga, boleh pakai email-email lain, email pribadi. Pastikan email itu yang aktif, misalnya emailnya seperti ini, bagus. Nah, ini contoh saja ya. Nomor teleponnya, ya silahkan diisi saja. NUPTK juga diisi. Kalau yang sudah punya NUPTK, kalau yang belum punya NUPTK silahkan ditanda silang. Dan ini juga penting, isian tentang NIK ya. NIK ini harus diisi 16 digit karena sekali lagi data-data terkait seperti nomor NPK, nomor akun siaga, NIK ini digunakan nanti pada saat Bapak Ibu login di UKM PPG ya. Sekali lagi, pastikan pengisian data-data ini benar-benar cermat dan tidak terjadi kesalahan. Ya, kalau terjadi kesalahan nanti bisa dicermati ulang dan diedit ulang ya, karena ini sangat penting ya nanti untuk kedepannya. Nanti Bapak Ibu pasti akan berurusan dengan NPK, NIK, NIM, itu pasti sangat berurusan ya. Selanjutnya status pegawai misalnya ASN, PNS, P3K atau ASN, silahkan dipilih saja. Tempat lahir ya. Tempat lahir ini Bapak Ibu juga pastikan ditulis sesuai ijazah ya, sesuai ijazah terakhir. Apabila ijazahnya masih menggunakan kecamatan atau masih menggunakan yang lainnya, nah silahkan ditulis itu saja karena ini nanti juga yang akan tercetak di sertifikat pendidik ya. Tanggal lahir silahkan dipilih saja. Di sini ada pilihan tahun, pilihan bulannya silahkan dipilih saja sesuai tanggal lahir Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu isi alamat domisili. Nah, domisili itu berarti sesuai identitas. Identitas itu nanti bisa disesuaikan dengan KTP ataupun kalau KTP-nya masih proses migrasi atau proses pembaruan, silahkan diisi dengan domisili. Karena apa? Ini nanti digunakan sebagai dasar untuk UP ya, karena UP-nya nanti atau uji pengetahuannya nanti berbasis domisili. Misalnya dicek saja tadi kan Jawa Tengah, terus itu Boyolali, kecamatannya Cepogo, kelurahannya misalnya Bakulan. Jalannya ya pokoknya diisi saja sesuai dengan permintaan di sini ya. Dan sekali lagi datanya dipastikan yang akurat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu isi kontak darurat ya. Kenapa kok harus mengisi kontak darurat? Ini sewaktu-waktu pada saat Bapak Ibu UP tidak bisa dihubungi, ini dijadikan sebagai dasar panitia nasional untuk memberitahukan siapa yang harus dan bisa dihubungi. Nah, silahkan. Nama misalnya hubungannya istri, orang tua, suami, atau anak, atau kakak, silahkan dipilih saja nanti ya. Terus nomor HP-nya, pastikan sekali lagi nomor HP yang aktif. Nah, sekali lagi. Setelah itu Bapak Ibu cermati ya. Cermati dari awal sampai akhir. Kira-kira data yang diisikan sudah sesuai atau belum. Ya, kalau sudah sesuai,
klik save change ya. Save. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, setelah mengisi atau update biodata, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi fakta integritas. Nah, mungkin banyak sekali pertanyaan. Apabila saya kemarin sudah mengisi fakta integritas di LMS yang lama, itu seperti apa, Bapak? Silahkan diisi ulang karena sekali lagi, karena ini adalah proses upgrade dari LMS atau sistemnya, sehingga data-data kemarin itu tidak terekam. Dan sekali lagi ini untuk memudahkan Bapak Ibu karena upgrade LMS ini didasarkan dari kesalahan-kesalahan, error-error kemarin, dan ini sekali lagi untuk memudahkan Bapak Ibu ya. Silahkan isi fakta integritas. Nah, sebelum mengisi ini, Bapak Ibu pastikan membaca fakta integritas dan memahaminya. Ya, nomor pesertanya itu kan kalau pakai madrasah pakai NPK, kalau guru PAI jelas itu pakai nomor akun siaga. Mapelnya, nah ini sekali lagi, Bapak Ibu nanti mapel ini menjadikan dasar. Ketika Bapak Ibu terpanggil di mapel GKMI, berarti ke depan Bapak Ibu akan menjadi guru kelas MI. Dan pastikan Bapak Ibu harus memikirkan, nah berarti saya besok harus memenuhi jam sebagai guru kelas MI. Pun sebaliknya, apabila Bapak Ibu itu terpanggil pada mapel, misalnya fikih, akidah akhlak, ataupun yang lainnya, berarti ke depan Bapak Ibu harus mengajar mapel tersebut. Karena itu akan menjadi jenjang karir Bapak Ibu. Dan sekali lagi ini sebagai gambaran, berarti kalau GKMI berarti saya harus mempelajari keseluruhan guru kelas, seluruh materi. Kalau fikih, akidah akhlak ataupun SKI atau Quran hadis berarti materi akan saya pelajari atau saya harus mempelajari atau memperdalam materi-materi tersebut. Apabila Bapak Ibu sebelumnya tidak mengajar materi-materi itu, sekali lagi silahkan segera mempelajari dan mempersiapkan diri. Karena kedepannya harus mengajar materi-materi itu. Dan ini adalah ada 4 poin, silahkan dibaca. Jadi Bapak Ibu harus melaksanakan pretest dengan jujur, sekali lagi ya, dan tanpa bantuan pihak lain dan tidak melakukan kecurangan. Sekali lagi, PPG ini adalah proses untuk menjemput keberkahan, ya, keberkahan bagi Bapak Ibu, keberkahan bagi keluarga, keberkahan bagi lembaga. Jangan dinodai prosesnya dengan melakukan praktik-praktik kecurangan ya. Kalau seperti itu keberkahannya hilang nanti ya. Terus setelah melaksanakan pretest, ada 8 pretest nanti ya, ada 8 topik berarti ada 8 pretest. Bapak Ibu harus mengerjakan tugas mandiri secara mandiri ya, tanpa menjiplak. Ya, sekali lagi. Terus menulis refleksi pembelajaran itu juga didasarkan dengan pengalaman dan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama proses pengerjaan atau pembelajaran pendalaman materi secara mandiri ini. Sekali lagi, tanpa merekayasa ataupun menjiplak ataupun plagiasi. Dan mengerjakan TAM atau tes akhir modul ini dengan jujur. Pokoknya ini kan Bapak Ibu pembelajarannya mandiri, tapi mandiri tetap harus kita itu satu bertanggung jawab dan jujur, amanah. Ya, kalau ada praktik-praktik kecurangan, lah itu silahkan ditanggung sendiri Bapak Ibu. Saya yakin kalau guru madrasah atau guru PA itu paham tentang aturan agama. Ya, kalau seperti ini saya itu baik atau tidak, boleh atau tidak. Nah, silahkan ya. Terus kalau sudah dipahami dan diresapi poin-poin yang ada di fakta integritas ini, silahkan centang. Saya menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui. Terus kirim fakta integritas. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa mengakses modul. Ya. Modul yang pertama adalah modul profesional yang sejatinya dimulai 10 hari ya Bapak Ibu ya. Setiap modul itu 10 hari. Jadwalnya nanti mengikuti dari panitia nasional
dan mengikuti instruksi dari dan arahan dari kami di LPTK UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Bapak Ibu nanti akan menempuh 3 modul, ya, modul profesional, modul pedagogik, dan modul pendalaman ataupun pengembangan perangkat pembelajaran. Semuanya ditempuh secara mandiri dan harus jujur, ya. Jangan terus memakai joki ataupun yang lainnya, yaitu tidak berkah. Terus silakan dibuka modul. Nah, di sini ada topik. Ya. Ini memang belum tercentang semuanya karena Bapak Ibu belum menyelesaikan. Di sini nanti akan ada 8 topik ya Bapak Ibu ya. Di masing-masing modulnya akan ada 8 topik. Bapak Ibu wajib mengerjakan keseluruhan topiknya mulai topik 1 sampai topik 8. Nah, sebelum itu Bapak Ibu harus melaksanakan pretest. Nah, kita lihat topiknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus mengerjakan pretest ya. Pretest ini nanti Bapak Ibu boleh mengerjakan sebanyak 2 kali. Ya, dengan asumsi nanti yang diambil nilai tertinggi. Ya. Pengerjaan pertama itu silakan Bapak Ibu kerjakan dengan sepenuhnya. Nanti kalau sudah muncul, misalnya saya kerjakan pretestnya ya. Waktunya 15 menit. Ya, dan ini sekali lagi Bapak Ibu wajib menyalakan kamera sehingga sekali lagi sudah saya wanti-wanti di awal dulu pada saat orientasi akademik, silahkan buat ataupun persiapkan laptop ataupun komputer yang ada fitur kameranya, karena ini sebagai pemantauan dari tim panitia nasional bahwa Bapak Ibu harus mengerjakan dengan on cam ya. Jadi klik saja ini, klik saja nanti kameranya akan muncul ya. Ini wajah saya akan muncul ini di sini ya. Misalnya ini saya klik-klik saja karena ini masih apa ya istilahnya, masih uji coba. Nah, kalau sudah selesai, klik selesai. Nah, nanti ternyata nilainya 0. Ya, saya nilainya salah semuanya. Di sini direview. Yang salah itu soal nomor berapa. Nah, terus ini berarti kan jawaban saya salah semuanya. Nah, karena Bapak Ibu ada kesempatan 2 kali direview, yang salah itu yang mana, yang benar itu yang mana. Berarti yang salah untuk uji coba yang kedua nanti, ya Bapak Ibu kalau uji coba yang kedua nanti silahkan jawab dengan benar. Ya, sekali lagi. Kita coba lagi kerjakan pretest ya. Ya, sekali lagi ini nanti akan muncul kameranya pada saat Bapak Ibu mengerjakan untuk memastikan yang mengerjakan itu Bapak Ibu ya. Nah, ternyata nilainya saya masih 0. Berarti kan salah semuanya. Nanti silahkan ya. Ini karena ini masih trial, Bapak Ibu silahkan dicoba. Pertama itu nanti direview ulang. Nanti akan ada sekitar 5 soal atau berapa dan durasinya pasti akan menyesuaikan ya. Setelah itu nanti akan muncul nilai Bapak Ibu berapa. Oleh karenanya pengerjaannya harus benar-benar fokus ya, harus benar-benar fokus dicermati soalnya seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah mengerjakan pretest di masing-masing topiknya, Bapak Ibu lanjut membaca materinya ya. Materinya itu nanti variasi ya, tergantung dari isian dari tim panitia nasional. Mungkin di masing-masing topik itu terdapat video, ada PPT, ada artikel jurnal. Nah, ada juga yang mungkin tidak ada videonya. Ada juga yang mungkin hanya jurnalnya saja. Pokoknya nanti silahkan dibaca dan dilihat materinya. Ya, sampai tanda centang ini berubah menjadi checklist atau sudah selesai seperti ini, sudah dikerjakan tadi ya. Pokoknya yang bisa mengukur saya itu sudah selesai atau belum itu nanti Bapak Ibu lah.
Dan ini setiap materi Bapak Ibu itu akan diberikan waktu membaca itu selama 10 menit. Lah ini ada waktunya di sini. Ada waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya atau membaca. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu silahkan nanti materinya di-download ya. Materi-materi ini di-download dan nanti bisa dibaca-baca sendiri ya, dibaca-baca sendiri di rumah. Kalau sudah ya. Nah, ini. Ini pasti akan berjalan ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu misalnya download saja. Nah, dan ini berjalan 10 menit ya. Silahkan Bapak Ibu kerjakan ataupun lihat selama 10 menit sampai nanti countdown ataupun waktu di sini itu nanti sudah selesai. Nanti kalau sudah kembali ke topik, terus lihat video. Ya, di sini juga ada video. Silahkan dilihat ya. Nah, ini pasti nanti akan Nah, ini silahkan di-download ataupun dilihat videonya. Setelah itu kembali dan nanti di jurnalnya ya, jurnalnya ini nanti dilihat juga 10 menit ya. 10 menit pokoknya pengerjaannya itu sebanyak 10 menit. Bapak Ibu silahkan menyelesaikan 10 menit ini untuk membaca dan download ya. Nanti pasti akan muncul masing-masing apa, kalau sudah 10 menit berarti Bapak Ibu dianggap sudah selesai ya, dianggap sudah selesai mengerjakan. Nah, ini kalau mau unduh jurnalnya di sini nanti silahkan diunduh artikelnya. Nah, ini silahkan diunduh. Itu kembali ya. Ini memang tidak bisa ya. Setelah ini Bapak Ibu akan Anda akan dianggap sudah mempelajari materi jika sudah berada pada akhir halaman aktivitas selama timer masih berjalan. Jadi halaman akhir ini ya ini. Ini kan sudah dibaca sampai halaman terakhir. Ini kan timernya masih berjalan. Nanti silahkan saja. Setiap ini kan ada timer ataupun waktu yang berjalan ini masih 7 menit ya, nanti diselesaikan saja ya. Bisa dilihat di YouTube ya. Pokoknya ditunggu sampai selesai. Ini saya masih 7 menit ya. Ya, nanti sampai 10 menit ini selesai. Ditunggu ini masih 8 menit. Ya berarti ditunggu saja nanti sampai timernya ini benar-benar selesai. Ini juga masih 8 menit. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya sembari menunggu tadi ya. Setelah itu Bapak Ibu akan kalau ini sudah tercentang semuanya nanti ya. Nanti kalau sudah tercentang semuanya silahkan Bapak Ibu beranjak ke tugas ataupun topik 2 ya. Karena ini masih belum selesai. Jadi kita tunggu sampai topik ini benar-benar selesai ya. Karena ini masih 5 menit ya, ditunggu dulu. Jadi masing-masing topik ya
atau masing-masing materi ini diberi waktu 10 menit ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini kan satu hari itu kan Bapak Ibu sejatinya harus mengerjakan atau menyelesaikan satu topik ya. Mulai dari pretest dan satu topik. Nah, silahkan ini bisa dikerjakan. Kalau ada 4 berarti Bapak Ibu membutuhkan waktu 40 menit ya untuk mengerjakan atau menyelesaikan topiknya. Kalau di sini materinya hanya 3, Bapak Ibu berarti membutuhkan hanya 30 menit ya. Dan sebagainya, nanti menyesuaikan karena di masing-masing topik ini membutuhkan harus Bapak Ibu tempuh selama 10 menit ya, seperti itu. Ditunggu saja. Ini masih 6 menit ya, hampir 7 menit, ditunggu saja sampai semuanya itu selesai ya. Sembari Bapak Ibu memperdalam atau membuat catatan. Sekali lagi ya, kemarin saya berikan sebuah kiat-kiat, pastikan Bapak Ibu mencatat seluruh poin-poin di masing-masing materinya ya, karena itu nanti akan jadi kisi-kisi untuk UP dan memudahkan Bapak Ibu ketika mengerjakan tugas, baik tugas mandiri maupun tugas refleksi. Nah, di sini di bawah ini juga akan ada jam online. Ini sementara tidak masuk ya. Kalau dulu di model sebelumnya Bapak Ibu akan dihitung Bapak Ibu itu setiap hari online-nya berapa jam. Kalau Bapak Ibu online-nya ini sehari itu normalnya ya paling tidak 8 atau jam, itu kan sudah sangat berarti Bapak Ibu tidak bekerja ya. Kalau sampai sehari Bapak Ibu online-nya itu hampir 20 jam, nah berarti kan itu tidak logis. Jadi Bapak Ibu nggak pernah tidur ya. Masa mengerjakan LMS terus kan nggak logis ini ya. Jadi, ya. Ditunggu dulu. Ini masih 3 menit ya. Nanti untuk pengerjaan masing-masing tugasnya juga sudah saya berikan contohnya, bisa dilihat di YouTube di LPTK Uin Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke. Ini masih 5 menit ya, nanti ditunggu dulu. Ini tinggal 1 menit. Kalau di yang sebelumnya kan ada klik selesai ya. Kalau ini tidak. Kalau ini berdasarkan timer ya. Kalau dulu ada klik selesai atau seperti kalau di LMS lama itu memang harus Bapak Ibu klik selesai ya. Kalau sekarang harus disesuaikan ini berdasarkan timernya ini 10 menit ya. Dan tidak usah Bapak Ibu main curang, diklik-klik banyak, tabnya banyak, diklik-klik-klik supaya berjalan, tidak usah ya. Pokoknya ikuti saja seluruh rangkaiannya, tahapannya itu dengan normal-normal saja. Tidak usah membuat sesuatu yang di luar batas normal, yang itu nanti pasti akan merugikan Bapak Ibu ya. Ini tinggal 1 menit lagi, 50 detik. Ini juga tinggal 3 menit. Tinggal 20 menit ya. Ini berarti kan di halaman akhir, berarti kan sudah di halaman akhir ini ya. Kita cek dulu apakah ini nanti sudah tercentang ya. Kita tunggu 10 detik lagi. Kalau memang sudah dibaca nanti otomatis sejatinya pasti sudah tercentang, sudah selesai mengerjakan.
Nah, ini kan sudah tercentang seperti ini. Kita cek dulu statusnya. Nah, statusnya Bapak Ibu dianggap sudah selesai. Sama nanti untuk yang video dan jurnal atau materi-materi selanjutnya berarti menunggu sampai timernya ini habis. Kalau timernya ini habis, berarti Bapak Ibu bisa mengerjakan di tahapan selanjutnya. Nah, saran saya silahkan materi-materi ini nanti pokoknya diklik dulu, terus sembari nanti kan timernya berjalan lah. Bapak Ibu bisa membuat catatan, membuat tugas-tugas yang lain, membuat kisi-kisi, menonton videonya ya, atau disembari aktivitas yang lain ya, seperti itu. Ini tinggal 20 detik ya. Kalau yang 2 materi ini tinggal 1 menit ya, kita tunggu saja. Pokoknya sampai semuanya ini tercentang ya. Kalau semuanya sudah tercentang, berarti Bapak Ibu bisa lanjut mengerjakan ke topik selanjutnya. Nah, ditunggu dulu. Topik selanjutnya ini tidak akan terbuka sebelum Bapak Ibu menyelesaikan topik sebelumnya. Nah, jadi pastikan nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan ini, sudah semuanya menjadi sudah selesai ini, baru nanti bisa lanjut di topik selanjutnya. Ini sudah tercentang, kita cek. Nah, sudah selesai. Tinggal 2 videonya ini nanti. Intinya tadi menunggu 10 menit ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Memang prosesnya seperti ini supaya Bapak Ibu bisa maksimal ya. Supaya Bapak Ibu bisa mengerjakan. Nah, ini sudah tercentang, berarti statusnya di sini pasti sudah selesai. Kita cek yang ini tinggal berapa detik lagi? 28 detik ya. Kita tunggu saja ya. Dan sekali lagi pastikan laptop ataupun PC yang digunakan Bapak Ibu untuk mengerjakan ini adalah yang ada fitur kameranya. Karena nanti setiap tahapan itu harus membutuhkan fitur kamera ya. Pada saat pengerjaan tugas, pada saat ini sudah tercentang. Nah, jadi di sini ada berubah. Anda sudah menyelesaikan semua aktivitas pada topik 1. Lalu kita lanjut kembali ke topik ya. Nah, sekaligus kita masuk ke topik 2 ya. Di topik 2 ini sama, kerjakan pretest dulu ya, karena ini masih trial ya. Kita kerjakan yang nilainya berapa, kita cek lah masih 0, kita ngerjakan lagi ya. Karena ini tadi kan masih trial ya. Tapi nanti pada saat Bapak Ibu mengerjakan ya harus serius ya, karena nah ini kan muncul ini nilainya. Bisa direview, berarti saya benar mengerjakan di nomor 1. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu uji coba ya, kalau uji coba pertama benar di nomor 1, berarti nomor 1 harus itu. Jadi nanti pastikan Bapak Ibu mencatat seluruh jawabannya ketika selesai mengerjakan. Jadi ketika ada review seperti ini bisa dicek, oh ternyata kalau yang sudah benar tidak usah dirubah jawabannya. Kalau masih salah bisa dirubah atau dicari jawaban yang benar. Insya Allah soalnya sama ya. Insya Allah soalnya sama. Nah, setelah itu, nah karena tadi ada 4 materi, kalau sekarang ada 3 materi ya, kita lihat. Nah, nanti juga ini akan berjalan 10 menit. Dan tidak bisa di-skip ya. Tidak bisa di-skip, tidak bisa istilahnya Bapak Ibu lewati. Wah, saya lama menunggu 10 menit. Ya silahkan 10 menit itu bisa disambi yang lain. Misalnya tadi ya, membuat catatan, atau Bapak Ibu itu disambi misalnya
menemui tamu atau misalnya sholat atau yang lainnya bisa disambi ya. Yang penting materi-materi ini bisa di-download ya, sudah di-download, sudah disimpan dan sudah diberikan catatan. Karena ini semua proses pengerjaannya ini adalah mandiri, jadi Bapak Ibu silahkan bekerja secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Dan sekali lagi, prinsip yang diutamakan adalah prinsip kejujuran. Jangan sampai Bapak Ibu menodai semua tahapan-tahapan PPG ini ya, dinodai ya. Ini pasti direkam ini ya. Tinggal 8 menit lagi. Pokoknya nanti Bapak Ibu ditunggu saja. 8 menit ya 8 menit, 10 menit ya tunggu 10 menit, disambi yang lainnya boleh. Dan untuk tugas-tugasnya, kemarin kan Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas ya mungkin ya. Sudah apa ya istilahnya, pretest sampai di topik 8 ya. Karena ini sistemnya baru, LMS-nya baru, ya sudahlah kita terima dan kita sikapi dengan positif ya. Kalau semuanya kita pandang dengan negatif, dengan semuanya dijadikan sebagai beban, pasti itu akan memberatkan bagi Bapak Ibu ya. Wong saya kemarin sudah mengerjakan sampai topik 8, sampai tidak tidur, ya memang semuanya itu kan uji coba, semuanya serba uji coba, jadi harus kita sikapi dengan positif ya. Ya mohon maaf untuk di LMS yang baru ini, Bapak Ibu apa istilahnya harus mengulang dari topik awal atau topik satu lagi, mengerjakan pretest itu dari membaca materi itu mulai dari topik satu lagi, karena sekali lagi sistemnya berubah dan ini dalam rangka untuk memberikan pendalaman materi yang lebih komprehensif bagi Bapak Ibu. Karena kemarin saya yakin materi-materinya juga masih belum proper 100%. Kemarin juga ada laporan videonya berbahasa India, videonya tidak bisa atau jurnalnya tidak bisa diakses karena memang itu masih dalam tahap pengembangan dan uji coba. Kalau ini insya Allah sudah proper dan sudah settle, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih nyaman dalam mengerjakan maupun menjalani PPG di tahun 2025 ini. Kita lihat dulu tinggal berapa menit. 5 menit lagi ya, kita tunggu ya 5 menit lagi. Oke. Kita tunggu dulu 5 menit ya. 5 menit itu bisa kalau Bapak Ibu bisa digunakan untuk sholat, bisa digunakan katakanlah untuk hal-hal lain yang itu positif ya. Jangan ditinggal kemana-mana, karena kalau ditinggal kemana-mana nanti sudah terlewat jauh, Bapak Ibu tidak tahu. Karena ini Bapak Ibu di akhir timer ini harus berada di halaman ini. Kalau
sudah 10 menit lebih tidak masuk di halaman ini. Nah, nanti statusnya sama saja, nanti statusnya tidak bisa berubah menjadi checklist ya atau sudah dikerjakan, tetap saja nanti akan menjadi belum selesai seperti itu. Jadi tetap harus fokus, harus enjoy, ya harus nyaman ya, nggak usah terlalu dianggap bahwa PPG ini beban, saya itu di PHP, saya itu istilahnya dari kemarin-kemarin kok banyak berubah ya, memang judulnya ini kan PPG transformasi. Jadi kita harus bisa bertransformasi ya Bapak Ibu. Oke. Oke. 4 menit lagi ya. Tadi kan tinggal 5 menit, mungkin ini kurang 4 menit ya. Ditunggu dulu. Nah, malah 3 menit lagi ya. 3 menit itu kalau dibuat untuk buka sosial media tidak terasa ya. Tapi kalau dibuat belajar itu pasti sangat lama. Nah, itu bedanya itu. Kalau sosial media itu kan tidak kan nyaman, enjoy, tidak ada beban. Tapi kalau belajar itu kan ada beban. Nah, itu pasti akan terasa lama karena mindsetnya itu sudah tidak nyaman. Ya, ini semuanya tergantung mindset dari Bapak Ibu semuanya. Nah, 2 menit lagi ya lumayan itu buat nonton satu video TikTok ya. Tinggal berapa menit kita cek dulu. 1 menit lagi ya Bapak Ibu, sabar. Mungkin ini tinggal berapa detik lagi ya Bapak Ibu, kita tunggu ya 30 detik lagi. Dan pastikan ketika mengerjakan ini sekali lagi sinyal dan jaringannya Bapak Ibu itu bisa lancar ya. Sinyalnya lancar, jaringannya lancar, terus apa itu? Perangkatnya itu tidak error ya. Kalau mati listrik yaitu nanti bagaimana ya, atau pakai genset atau pakai aki atau apapun ya, pastikan itu apa ya, itu kan terkait teknis ya. Kalau teknis itu berarti kan permasalahan Bapak Ibu. Nah, ini sudah checklist ya. Saya yakin untuk yang lainnya juga sudah checklist ya. Sudah selesai. Ini juga sudah checklist ya. Terus jurnalnya saya yakin juga sudah checklist. Nah, kalau sudah checklist seperti ini, berarti Bapak Ibu langsung ke tugas mandiri ya.
Tugas mandiri ini akan terbuka ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan seluruh topik ya. Karena ini latihan topiknya hanya 2, ya berarti 2. Nanti Bapak Ibu ada 8 topik, berarti Bapak Ibu harus menyelesaikan 8 topik ya. Monggo mau diselesaikan selama 8 hari ataupun 2 hari atau sehari selesai, tapi itu kan tidak mungkin ya. Pokoknya yang bisa mengukur Bapak Ibu sendiri. Nah, tugas mandirinya apa? Nah, ini dibaca ya, nanti sudah saya jelaskan di video yang lain ya. Dan pastikan ini filenya itu PDF ya Bapak Ibu ya. Yang diunggah di tugas mandiri ini file PDF. Dan ukuran maksimalnya 500 KB ya. Untuk tugas misalnya ini contoh saja ya. Kirim tugas. Berhasil ya. Terus ini bisa direview ya Bapak Ibu ya. Ini tugasnya itu apa yang saya ini bisa direview. Kalau memang salah mengunggah ini bisa direvisi di sini. Ya, direvisi ya, terus diunggah yang sudah benar misalnya. Bisa diperbarui tugas. Ya, ini contoh saja ya. Kalau sudah tugas mandiri selesai nanti silahkan di tugas refleksi ya. Ini yang harus Bapak Ibu kerjakan, sudah saya contohkan di video yang lain ya. Jadi dicek saja. Terus dikirim. Nah, ini akan muncul ya review dari tugas yang Bapak Ibu kirim. Nah, ini sudah berhasil. Ini akan muncul reviewnya. Kalau sudah menyelesaikan tugas mandiri dan tugas refleksi, baru Bapak Ibu bisa mengerjakan tes akhir modul. Tes akhir modul ini pastikan Bapak Ibu sama ya, dikerjakan dengan serius. Durasinya sama nanti ya, kalau berapa soal ya. Kalau soalnya 5 ya berarti nanti waktunya pasti akan disesuaikan ya. Terus sudah mengerjakan tes, ada bisa tombol review ya, hasilnya sama seperti pada saat pretest tadi ya. Hasilnya sama pada saat pretest tadi. Kalau pretestnya itu kalau Bapak Ibu sudah ada jawaban yang benar, berarti dicatat tadi jawabannya apa. Karena ini nanti di tes akhir modul ini ada passing grade-nya Bapak Ibu, passing grade-nya 75. Kalau Bapak Ibu tidak sampai passing grade, berarti Bapak Ibu tidak lulus tes akhir modul. Nah, terus tes akhir modul ini bisa dikerjakan sebanyak 3 kali ya, maksimalkan. Kalau pretest tadi 2 kali, kalau tes akhir modul ini 3 kali. Oke. Jadi ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan pada saat pengerjaan ataupun pengoperasian LMS ya. Pastikan Bapak Ibu sekali lagi mengerjakannya dengan serius, penuh tanggung jawab, dan sekali lagi jangan melakukan praktik-praktik yang itu menodai proses PPG ini, praktik kecurangan, plagiasi, dan yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu silahkan saling berkolaborasi, saling mensupport, baik yang mungkin sesama asal daerahnya ataupun sesama mapelnya bisa saling mensupport supaya semuanya itu keluarga besar PPG dari batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulang dapat lancar, dapat lulus ya, dan semuanya saling support. Demikian Bapak Ibu dari kami, kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.